Di sisi lain, ketika suatu situ dikuasai oleh negara, maka masyarakat umum bisa mengakses ke situ. Mereka bisa rekreasi, bisa mancing, bisa ya berkegiatan di situ tanpa perlu takut untuk dihalangi atau diusir oleh pihak-pihak yang lain ya. Ini fungsi sosialnya juga ada di situ. Sehingga kenapa kemudian kita berupaya keras supaya situ-situ yang terjadi secara alami, yang natural, itu harus kembali ke negara. Ya. Salah satunya adalah situ Cihuni. Di tengah kawasan perumahan modern dengan segala fasilitas yang terus dibangun guna menunjang kenyamanan, terdapat sebuah daerah dengan genangan air yang cukup luas yang dahulu sering dimanfaatkan masyarakat beraktivitas. Area tersebut adalah situ Cihuni. Situ Cihuni merupakan daerah perairan seluas 32,34 hektar yang berada di daerah Desa Cihuni, Kabupaten Tanggerang, Provinsi Banten. Aliran air Situ Cihuni masuk dalam bentangan Sungai Cisadane. Warga setempat kerap menjadikan Situ Cihuni sebagai area rekreasi, mulai dari memancing atau sekedar menikmati suasana. Saya asli orang Cihuni, Desa Cihuni. Saya kelahiran tahun 77, asli Desa Cihuni, bahkan dari bapak saya sampai engkong saya asli orang kelahiran Desa Cihuni. Yang saya tahu Cihuni itu waktu saya zaman jadi bolang lah, jadi anak-anak gitu, di usia 8 tahun, 7 tahun itu. Kami sering bermain gitu di situ Cihuni. Rasanya kami merasakan nikmat suasana alam di situ gitu. Namun kini kondisinya jauh dari kata asri. Wilayah sekitar Situ Cihuni yang ditaksir memiliki nilai ekonomis tinggi mulai dilirik pihak ketiga. Pada 2016, eksistensi Situ Cihuni mulai terusik. Pihak ketiga mencoba mengklaim wilayah Situ Cihuni sebagai tanah milik pribadi. Pihak ketiga seolah-olah ingin membebaskan tanah yang diklaim merupakan tanah bekas galian pasir. Kemudian dengan modus lain, mereka ingin mengembalikan kepemilikan kepada warga sekitar. Sampaikan di sini bahwa dalam gugatan tersebut, penggugat dalam hal ini PT Cihuni Mas mengklaim ya dalam positanya dia mendalilkan bahwa tanah tersebut dia telah ganti rugi kepada para penggarap. Lalu kemudian dia katakan bahwa itu adalah Situ Cihuni. Memang dia sebut dalam gugatannya itu Situ Cihuni. Tetapi dia sampaikan bahwa itu adalah eks galian pasir. Yang kemudian dia telah mendapatkan rekomendasi dari pemerintahan provinsi pada waktu itu masuk di dalam Provinsi Jawa Barat. Ya. Dan hal lain dia katakan bahwa dia sudah melakukan pembayaran PNBP. Ya, yang kemudian dia menuntut kepada hakim untuk dapat dinyatakan bahwa Dirjen Sumber Daya Air ini melakukan perbuatan melawan hukum karena menghalang-halangi dia untuk meningkatkan status hak atas tanah. Sepertiga luas dari Situ Cihuni telah tertimbun dengan material bangunan dan tanah, sehingga menyebabkan luasan area air pada Situ Cihuni berkurang karena alih fungsi lahan. Hal ini juga mengakibatkan penurunan ekosistem Situ Cihuni dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, produktivitas lingkungan hidup, kemunduran kualitas air, dan meningkatnya pertumbuhan tanaman liar. Ya, kami sudah punya rencana untuk pengelolaan Situ Cihuni karena kebetulan juga Situ Cihuni ini pengelolaannya ada di pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh kami Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane. Jadi untuk saat ini kami melakukan pemeliharaan terhadap situ. Kami melakukan pengerukan sedimen dan kita akan mengembalikan kepada luasan awal yaitu 34,3 hektar. Dengan kondisi tersebut, pemerintah provinsi bersama Kementerian ATR BPN, Kementerian PUPR,
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Provinsi Banten, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane, Pemprov Banten, Pemkab Tangerang, dan Tim Koordinasi Supervisi KPK bersinergi dalam menjaga kekayaan negara dan mempertahankan fungsi situ yang ada di Provinsi Banten. Tadi KPK juga bertindak hati-hati, mereka juga punya pemikiran dan juga mungkin ada strategi lain, ada dibatalkan, tidak jadi. Dan itu adalah, saya pikir itu adalah salah satu usaha kita, karena itu asetnya yang saya pikir juga luar biasa. Bagaimana ke depan ini bisa bermanfaat bagi daerah. Sengketa situ Cihuni berjalan alot hingga bertahun-tahun. Pihak swasta sempat menang di Pengadilan Tinggi Tangerang pada tahun 2018 dan Pengadilan Tinggi Banten pada tahun 2019 atas tuntutan pada Ditjen Sumber Daya Air atau SDA. KPK terus mendorong Pemprov Banten, BPN Banten, Ditjen SDA juga Kejaksaan Tinggi untuk menyelamatkan situ Cihuni. Hingga pada 2020, melalui Ditjen SDA mencoba mencari alat bukti baru untuk diajukan dalam peninjauan kembali. Alat bukti itu berupa peta zaman Belanda daerah Tangerang tahun 1942 yang terdapat di Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI. Peta tersebut membuktikan bahwa situ Cihuni sudah ada dari zaman Belanda dan bukan merupakan situ buatan atau tanah bekas galian pasir seperti yang diklaim pihak ketiga. Dan ya bersyukur bahwa kita mendapatkan novum pada waktu itu 20 novum yang diterima oleh Majelis Hakim Agung pada tingkat peninjauan kembali. Di situ jelas diuraikan dalam memori peninjauan kembali kami. Salah satunya adalah novum terkait peta tahun 1942 yang memang sudah tergambar bahwa situ Cihuni itu sudah ada. Jadi apa yang dikatakan oleh penggugat ini sebenarnya hayalan dia sendiri, tidak benar itu. Itu kemudian kita uraikan dalam memori PK kita. Kami kaitkan juga dengan regulasi-regulasi yang ada bahwa di Perda itu juga mengakui situ-situ yang terdapat di Provinsi Banten, salah satunya situ Cihuni. Demikian juga di dalam regulasi terkait sumber daya air, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, kalau saya tidak salah, itu juga mengatur bahwa untuk situ itu tidak bisa dimiliki oleh badan hukum, perorangan, badan usaha apapun, karena dia merupakan kekayaan negara. Berangkat dari bukti itu, Ditjen SDA lantas memenangi peninjauan kembali dalam amar putusan nomor 1284 PK /PDT/2022 dan mengembalikan situ Cihuni kepada negara serta dikelola oleh Dirjen SDA. Dan kami menikmati kembali, insya Allah kami pun bersama warga akan memanfaatkan kembali. Bahkan warga pun udah mempunyai rencana-rencana, ada yang mau buka tambak ikan lah, budidaya ikan lah, tempat wisata lah gitu. Itu Pak, itu keinginan warga semua yang ada di Desa Cihuni gitu. Pada tahun 2023, program pemulihan situ Cihuni diawali dengan kegiatan pemeliharaan situ dalam bentuk perjanjian kerjasama antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane bersama dengan Tentara Nasional Angkatan Darat melalui Panglima Kodam Jaya, Jayakarta. Kemudian kami juga akan melakukan studi kajian sepadan, sehingga nanti batas-batas dari situ ini nanti akan jelas, dan ini akan kita kirimkan, kita sampaikan ke stakeholder-stakeholder yang tentunya berkepentingan dengan keberadaan situ ini. Jadi itu sudah kami rencanakan, kemudian di tahun 2025 kami akan memulai dengan revitalisasi situ Cihuni. KPK juga mendorong Kementerian PUPR untuk menerbitkan surat keputusan sempadan situ Cihuni yang tertuang pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 28/PRT/M/2015 tentang penetapan garis sempadan sungai dan garis sempadan danau, sebab
Cara ini menjadi suatu bagian dari penyelamatan kekayaan negara dengan membuat sempadan antara batas air dan batas daratan Situ Cihuni. Bersama KPK, mari berantas korupsi hingga ujung negeri.